Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW berada di tempatku, beliau berbalik lalu melepaskan pakaian. Beliau kemudian melepaskan sendal lalu diletakkan di dekat kedua kaki. Beliau menggelar ujung sarung di atas kasur lalu berbaring. Tidak lama setelah itu, beliau mengira aku sudah tidur. Beliau mengambil pakaian dengan pelan, mengenakan sandal dengan pelan, membuka pintu lalu keluar, kemudian menutup pintu. Aku kemudian mengenakan baju, mengenakan penutup kepala, mengenakan sarung, kemudian pergi mengikuti di belakang beliau hingga beliau tiba di Baqi. Beliau berdiri di sana lama sekali. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, beliau berbalik, aku pun berbalik. Beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat. Beliau berjalan sedikit berlari, aku pun berjalan sedikit berlari. Beliau berjalan lebih cepat lagi, aku pun berjalan lebih cepat lagi. Aku mendahului beliau lalu aku masuk. Aku langsung tidur lalu beliau masuk. Beliau bertanya, "Kamu kenapa terengah-engah Aisyah?" Aku menjawab, "Tidak apa-apa." Beliau berkata, "Beritahukan kepadaku atau yang maha halus lagi maha mengetahui yang akan memberitahukan kepadaku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu." Aku kemudian memberitahukan kepada beliau. Beliau bertanya, "Berarti kamu orang yang tadi aku lihat di depanku?" "Ya," jawabku. Beliau kemudian mendorong dadaku dengan kuat hingga terasa sakit lalu berkata, "Apa kau mengira Allah dan Rasulnya berlaku zalim terhadapmu?" Aisyah menjawab, "Meski seperti apapun manusia menyembunyikan sesuatu, pasti Allah ketahui." "Ya," beliau berkata, "Jibril datang kepadaku saat kau melihat yang memanggilku dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Aku pun menjawab panggilannya dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Jibril tidak pernah masuk ke rumahmu setelah kau menanggalkan baju. Aku mengira kau sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu. Aku khawatir kau merasa kesepian." Jibril berkata, "Rabbmu menyuruhmu untuk mendatangi para penghuni makam Baqi, lalu kau mintakan ampun untuk mereka." Aisyah berkata, "Aku bertanya apa yang harus aku ucapkan untuk mereka para ahli kubur, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, kesejahteraan semoga terlimpah kepada para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah terdahulu dari kami dan yang kemudian, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Sungguh suatu kecerdasan dan kepandaian. Ketika Aisyah mengetahui Nabi marah, ia merubah tutur kata menjadi sebuah pertanyaan. Dengan begini mengurangi pemicu amarah beliau. Oleh karenanya, setiap saudari yang beriman harus tahu ketika mendapati suaminya tengah marah karena suatu hal, harus mengalihkan kata-kata ke masalah lain agar tidak semakin membuatnya marah, agar kehidupan penuh cinta, harmonis, dan kasih sayang terus berlanjut. Berikut akal-akalan dan canda yang dilakukan ibunda kita Aisyah dan Saudah. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah menyukai manisan dan madu. Selepas salat asar, beliau biasa masuk ke tempat istri-istri beliau dan mendekati salah satu seorang di antaranya. Beliau kemudian masuk ke kediaman Hafsah binti Umar. Beliau berada di sana lebih lama dari biasanya, sehingga aku merasa cemburu. Lalu aku menanyakan hal itu. Ada yang berkata kepadaku, Hafsah diberi hadiah madu sewadah keju oleh seorang wanita dari kaumnya. Lalu Nabi meminum sebagiannya. Aku kemudian berkata, demi Allah, kami akan mengakali beliau. Lalu aku berkata kepada Saudah, beliau sebentar lagi akan mendekat kepadamu. Begitu berada di dekatmu, katakan kepada beliau, apa kau habis makan getah pohon? Kalau beliau berkata tidak, maka katakan, lalu bau apa yang aku cium ini? Beliau pasti berkata, Hafsah memberi madu. Maka saat itu katakan pada beliau, kau habis menjilati lebah pohon urfut? Aku akan mengatakan hal yang sama, dan kau harus mengatakannya juga, wahai Syafi'ah. Saudah menuturkan, demi Allah, tak lama setelah itu beliau berdiri di depan pintu. Lalu aku bermaksud memanggil beliau seperti yang kau suruhkan, karena aku takut padamu. Saat Rasulullah mendekati Saudah, Saudah bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, apa kau habis makan getah pohon? Tidak, jawab beliau. Lalu apa yang aku cium ini? Tanya Saudah. Hafsah memberiku madu, jawab beliau. Saudah lalu berkata, kau habis menjilati madu pohon urfut. Selanjutnya, saat bergilir ke tempatku, aku katakan hal serupa pada beliau. Saat beliau bergilir ke tempat Syafi'ah, ia juga mengatakan hal yang sama pada beliau. Selanjutnya, saat bergilir ke tempat Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, maukah aku beri madu? Beliau menjawab, aku tidak membutuhkannya. Saudah menuturkan, demi Allah, kami telah mengharamkan madu. Lalu berkata padanya, diam kamu.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, aku tetap berkeinginan untuk bertanya kepada Umar tentang dua istri Rasulullah terkait firman Allah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kami berdua telah condong untuk menerima kebenaran. At-Tahrim ayat 4. Hingga suatu ketika Umar pergi untuk menunaikan ibadah haji, aku pun ikut pergi bersamanya. Saat pulang dan kami berada di salah satu jalan, Umar berbalik menuju pohon arok untuk buang hajat. Aku menunggu hingga Umar usai membuang hajat. Setelah itu aku berjalan bersamanya. Lalu aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapa dua istri Nabi yang Allah berfirman kepada keduanya, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kami berdua telah condong untuk menerima kebenaran. At-Tahrim ayat 4. Umar menjawab, aneh kamu ini wahai Ibnu Abbas, dia Hafsyah dan Aisyah. Umar meneruskan penuturannya, ia berkata, aku dan seorang tetanggaku dari kaum Ansyar tinggal di tengah-tengah Bani Umayyah bin Zaid, kawasan dataran tinggi Madinah. Kami bergantian turun menemui Nabi. Hari ini dia yang turun dan esoknya aku yang turun. Setelah aku turun, aku menemui tetanggaku itu, lalu aku sampaikan berita pada hari itu. Dan apabila ia turun, ia melakukan hal yang sama. Kami kaum Quraisy adalah orang-orang yang mengalahkan kaum wanita. Namun saat kami tiba di Madinah, kami mendapati bahwa kami yang kalah oleh kaum wanita, hingga istri-istri kami terpengaruh oleh mereka. Suatu ketika aku marah pada istriku. Setelah itu ia menuntut padaku, lalu aku ingkari tuntutan itu. Ia kemudian berkata, kenapa kau mengingkari untuk menuntut? Demi Allah, istri-istri Nabi pernah menuntut beliau. Salah seorang di antara mereka pun pernah menjauhi beliau sehari semalam. Aku kemudian pergi lalu menemui Hafsyah. Aku bertanya, apa kalian pernah menuntut Rasulullah? Ya, pernah, jawabnya. Apakah seseorang di antara kalian pernah menjauhi beliau sehari semalam? Tanyaku. Ya, pernah, jawabnya. Aku kemudian berkata, rugi sekali orang yang melakukan hal itu di antara kalian. Bisakah seorang di antara kalian menjamin tidak terkena murka Allah karena membuat Rasulnya marah, sehingga ia pun binasa? Jangan pernah lagi menuntut Rasulullah Muhammad SAW. Jangan meminta apapun pada beliau, minta saja padaku semaumu. Jangan sampai kau terperdaya madumu itu lebih cantik dan lebih dicintai Rasulullah daripada kamu. Maksudnya Aisyah. Umar menuturkan, kami membicarakan tentang kabilah Ghassan yang menunggangi kuda untuk menyeberangi kami. Saat itu giliran sahabatku yang turun untuk menemui Rasulullah. Setelah itu ia datang menemuiku pada waktu Isya. Ia mengetuk pintu memanggilku, aku lalu keluar. Sahabatku itu kemudian berkata, hal besar telah terjadi. Ada apa? Apakah kabilah Ghassan datang? Tanyaku. Tidak, tapi lebih besar dan lebih panjang dari itu. Nabi Muhammad SAW telah menceraikan istri-istri beliau. Jawab sahabatku. Aku akhirnya berkata, sungguh rugi sekali si Hafsyah. Aku mengira Nabi benar-benar sudah menceraikan istri-istri beliau. Setelah salat subuh, aku mengemas baju lalu turun ke Madinah. Setelah itu menemui Hafsyah yang tengah menangis. Aku kemudian bertanya, kenapa kau menangis? Bukankah aku sudah pernah mengingatkanmu? Apakah Rasulullah telah menceraikan kalian? Aku tidak tahu. Beliau sedang menyendiri di perkampungan ini, jawabnya. Aku kemudian keluar dan menghampiri mimbar. Rupanya di sekitarnya ada sejumlah orang. Sebagian di antara mereka menangis. Aku kemudian duduk sesaat bersama mereka. Aku tidak bisa menahan emosi. Lalu aku pergi ke perkampungan di mana beliau berada. Aku kemudian menemui salah seorang budak hitam milik beliau. Aku berkata padanya, mintakan izin untuk Umar. Budak beliau masuk, setelah itu keluar menemuiku. Ia berkata, aku sudah meminta izin untukmu. Tapi beliau diam saja. Aku kemudian pergi menghampiri mimbar, lalu duduk. Ternyata di sana ada beberapa orang yang tengah duduk. Sebagian di antara mereka menangis. Aku duduk sesaat. Karena tidak bisa menguasai perasaan, aku akhirnya kembali menemui budak yang tadi dan aku bertanya kepadanya, mintakan izin untuk Umar. Ia masuk. Setelah itu keluar menemuiku. Ia berkata, saya sudah meminta izin untukmu. Tapi beliau diam saja. Aku kemudian berlalu, namun tak lama setelah itu budak tersebut memanggilku. Ia berkata, silahkan masuk, kau sudah diizinkan. Aku kemudian masuk dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Beliau tengah bersandar di atas pasir hingga pasir-pasir menempel pada punggung beliau. Aku kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu? Beliau menatap ke arahku dan menjawab, tidak.
Aku kemudian berkata, andai saja engkau mengetahui kondisi kami wahai Rasulullah, kami kaum Quraisy adalah orang-orang yang mengalahkan kaum wanita. Namun saat kami tiba di Madinah, kami mendapati suatu kaum yang dikalahkan oleh kaum wanita, hingga istri-istri kami terpengaruh oleh mereka. Suatu ketika istriku marah padaku. Setelah itu ia menuntut padaku, lalu aku ingkari tuntutan itu. Ia kemudian berkata, kenapa kau mengingkari untuk menuntut? Demi Allah, istri-istri Nabi pernah menuntut beliau. Salah seorang di antara mereka pun menjauhi beliau sehari semalam. Aku kemudian pergi lalu menemui Hafsyah. Aku bertanya, apa kalian pernah menuntut Rasulullah? Ya, pernah, jawabnya. Apakah seseorang di antara kalian pernah menjauhi beliau sehari semalam? Tanyaku. Ya, pernah, jawabnya. Aku kemudian berkata, rugi sekali yang melakukan hal itu di antara kalian. Saat itu Rasulullah bersumpah untuk tidak masuk ke rumah istri-istri beliau selama sebulan karena beliau marah pada mereka. Hingga akhirnya Allah menegur beliau. Setelah 29 hari berlalu, beliau masuk menemui Aisyah dan beliau mulai darinya. Aisyah berkata kepada beliau, engkau bersumpah untuk tidak masuk menemui kami selama sebulan, dan pagi ini baru memasuki 29 malam. Kami sudah menghitungnya dengan cermat. Nabi berkata, bulan itu kadang berjumlah 29 malam dan bulan saat itu berjumlah 29 malam. Aisyah meneruskan, saat Rasulullah diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau, aku yang lebih dulu dipersilahkan memilih. Beliau berkata, aku akan menyampaikan suatu hal padamu, tapi jangan buru-buru memutuskan sebelum meminta izin kepada kedua orang tuamu. Aisyah berkata, beliau tahu bahwa kedua orang tuaku tidak mungkin menyuruhku untuk cerai dengan beliau. Aisyah menuturkan, setelah itu beliau berkata, Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Al-Ahzab ayat 28-29. Aisyah berkata, untuk masalah seperti ini apakah aku harus minta izin kepada kedua orang tuaku? Sungguh aku menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat. Ia meneruskan, setelah itu Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istri beliau. Mereka pun mengatakan seperti yang dikatakan Aisyah. Diriwayatkan lain dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Abu Bakar masuk dan meminta izin kepada Rasulullah. Ia melihat orang-orang tengah duduk di depan pintu beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang diizinkan masuk. Abu Bakar kemudian diizinkan masuk. Setelah itu Umar datang lalu meminta izin. Ia diizinkan masuk. Ia melihat Nabi tengah duduk sementara istri-istri beliau duduk di sekitar beliau. Mereka semua diam. Umar berkata, aku berkata dalam hati, sungguh aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi tertawa. Umar berkata, wahai Rasulullah, andai engkau melihat putri Khadijah meminta nafkah kepadaku, lalu aku menghampirinya dan aku sakiti lehernya. Rasulullah tertawa lalu berkata, mereka di sekitarku ini seperti yang engkau lihat meminta nafkah. Abu Bakar As-Siddiq lantas berdiri dan berkata, kalian meminta sesuatu kepada Rasulullah yang tidak beliau punya? Umar menghampiri Hafsyah lalu menyakiti lehernya. Keduanya Abu Bakar dan Umar berkata, kalian meminta sesuatu kepada Rasulullah yang tidak beliau punya? Setelah itu Rasulullah menjauh mereka selama sebulan atau 29 hari. Setelah itu ayat ini turun kepada beliau. Beliau berkata, tidaklah seorang pun di antara mereka bertanya kepadaku, melainkan pasti aku diberitahukan kepadanya. Sungguh Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan ataupun mempersulit, melainkan Ia mengutusku untuk mengajar dan mempermudah.